Sebelum tonton videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Halo sedulur kebun rempah Nusantara dimanapun Anda berada. Kesempatan kali ini, Kebun Rempah Nusantara kedatangan mahasiswa dan mahasiswi dari Fakultas Pertanian Unsud yang ingin belajar bersama-sama mengenai tanaman pala. Tanaman pala adalah pohon tropis yang berasal dari Kepulauan Maluku, Indonesia. Pohon ini terkenal karena menghasilkan beberapa jenis rempah dengan nilai tinggi. Salah satunya biji pala yang digunakan sebagai rempah-rempah dalam masakan, kemudian pembuatan minyak esensial dan juga obat tradisional. Kemudian ada juga fuli atau orang Jawa biasa menyebutnya dengan sebutan puli, yaitu selaput merah yang menutupi biji pala. Juga digunakan sebagai bumbu dan juga pewarna alami. Untuk ciri-ciri tanaman pala, tinggi pohon tanaman pala bisa mencapai 10-20 meter. Wah, tinggi ya sedulur. Untuk daun pala sendiri berwarna hijau mengkilap dengan bentuk yang lonjong. Sementara buah pala berwarna kuning saat matang, mirip dengan buah persik. Saat berbuah dan buahnya pecah, akan terlihat biji pala yang diselimuti dengan fuli berwarna merah. Pertumbuhan tanaman pala sendiri cocok di daerah tropis dengan curah hujan tinggi dan memiliki tanah yang subur. Kemudian nih sedulur, untuk manfaat pala sendiri, yaitu pertama jelas sebagai bumbu masakan yang digunakan dalam sup, kue, dan juga beberapa minuman. Selain itu, ternyata tanaman pala juga amat bagus untuk kesehatan karena mengandung senyawa antioksidan dan juga antiinflamasi. Industri, farmasi, dan juga kosmetik juga membutuhkan pala sedulur. Minyak pala sering digunakan dalam obat-obatan dan juga kadang digunakan sebagai campuran parfum. Wah, unik sekali ternyata tanaman pala ya sedulur. Pala juga memiliki nilai ekonomi tinggi dan juga sekarang menjadi salah satu komoditas rempah yang bersejarah dalam perdagangan dunia loh. Nah sedulur, pohon pala ternyata juga rentan terhadap beberapa penyakit yang dapat mengurangi produktivitasnya. Dan ada beberapa penyakit utama yang sering menyerang pohon pala. Salah satunya yaitu busuk akar yang disebabkan oleh jamur yang hidup di tanah. Biasanya menimbulkan gejala daun yang menguning dan juga rontok, pertumbuhan pohon yang kemudian menjadi terhambat, akar membusuk dan berwarna coklat kehitaman. Namun ini juga bisa dapat dikendalikan sedulur, yaitu dengan menggunakan bibit yang sehat, memperbaiki drainase tanah agar tidak terlalu lembab. Kemudian ada juga jamur upas. Ini adalah infeksi jamur yang menyebar melalui udara sehingga menimbulkan gejala pada pohon pala seperti batang dan juga cabang yang ditutupi lapisan berwarna merah muda. Kulit batang kemudian juga menjadi pecah dan mengering. Tapi untuk pengendalian jamur ini bisa dengan cara memangkas bagian yang terinfeksi. Ada juga yaitu antraknosa yang menyebabkan pohon pala menjadi muncul bercak coklat kehitaman pada daun dan juga buah. Kemudian daunnya rontok dan juga buahnya membusuk. Ini disebabkan oleh jamur yang menyerang pada daun, batang, dan juga buah. Untuk mengendalikan hama ini juga bisa dengan cara memangkas dan juga membakar daun yang terinfeksi. Ada juga penyakit busuk buah yang juga disebabkan oleh jamur yang berkembang di lingkungan lembab sehingga menimbulkan buah pala menghitam dan juga membusuk. Kemudian bagian fuli menjadi kering dan juga rusak. Pengendaliannya adalah panen buah tepat waktu sebelum terinfeksi. Jaga juga kebersihan kebun dan juga kurangi kelembaban di sekitar pohon pala. Ada juga penyakit karat daun yang juga disebabkan oleh jamur yang menyerang pada daun pala sehingga menimbulkan gejala muncul bercak kuning atau coklat pada daun. Daun juga menjadi kering yang kemudian gugur. Untuk mengendalikannya yaitu biasanya menggunakan fungisida yang berbasis tembaga.
Pastikan juga sirkulasi udara di sekitar tanaman menjadi baik. Pencegahan terbaik adalah menjaga kebersihan kebun, melakukan pemangkasan rutin, dan mengontrol kelembaban tanah. Menjaga rempah Indonesia bukan hanya soal melestarikan tanaman, tetapi juga mempertahankan warisan budaya dan ekonomi bangsa. Karena menanam rempah sama saja merawat budaya dan menjaga Indonesia. Rempah adalah jati diri bangsa, warisan leluhur yang harus terus kita jaga. Dari tanah Nusantara, rempah tumbuh subur. Dari tangan kita, rempah akan tetap lestari. Aroma rempah adalah jejak sejarah. Jangan biarkan ia pudar. Merawat rempah berarti menjaga warisan dan membangun masa depan. Karena rempah bukan hanya sekedar bumbu, tapi simbol kejayaan yang harus terus kita jaga. Dengan rempah, kita merajut kesejahteraan petani dan juga kejayaan bangsa Indonesia. Karena satu hal yang pasti, dunia mengenal Indonesia dari rempahnya. Mari kita semua bersama-sama menjaga dan melestarikan kejayaan itu. Fakultas Pertanian Unsud, Merdeka, Merdeka maju mendunia. Kebun Rempah Nusantara, Indonesiaku, surgaku. Kebun Rempah Nusantara, Indonesiaku, surgaku.